Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rusdiansa. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok yaitu analisis usability aplikasi KAI Access. Jadi, sini kami beranggotakan ada Nur Muhammad, Anang Febrian, terus ada saya sendiri Rusdiansa dan ada Muhammad Faisal Arfin. Oke, selanjutnya latar belakang. KAI Akses adalah aplikasi resmi PT Kereta Api Indonesia untuk pemesanan tiket kereta api secara online ya. Aplikasi ini memiliki alur interaksi yang kompleks mencakup pencarian jadwal, pemilihan kursi, proses membayar hingga konfirmasi tiket. Tujuan dari analisis ini adalah mengevaluasi usability aplikasi KAI Akses menggunakan teori Human Computer Interaction atau HCI dengan mengidentifikasi permasalahan pada antarmuka pengguna. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi redesign yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Oke, lanjut. Ada metode dan skenario. Yang pertama, metode penelitian observasi langsung penggunaan digunakan sebagai metode utama. Pendekatan ini mencatat setiap langkah interaksi untuk mengidentifikasi masalah usability secara detail dan sistematis. Oke, selanjutnya ada skenario pengujian, yaitu skenario pemesanan tiket jarak jauh dari Jakarta Gambir ke Surabaya Gubeng dipilih untuk menguji kompleksitas alur interaksi lengkap, pencarian, pemilihan kursi, pembayaran, hingga konfirmasi. Nah, temuan masalah utama yaitu pemilihan kursi tidak intuitif, pengguna kesulitan memahami layout kursi dan status ketersediaan tanpa legenda yang jelas, pelanggaran prinsip learnability. Form pencarian membingungkan, ikon stasiun asal dan tujuan tidak jelas, tombol tukar kecil, dan tidak ada shortcut tanggal, pelanggaran prinsip learnability. Tidak ada mekanisme recoverability ketika terjadi error pembayaran. Pengguna tidak mendapat pesan spesifik atau opsi pemulihan yang memadai. Pelanggaran prinsip robustness. Oke, temuan masalah yang kedua yaitu filter jadwal terbatas, flexibility. Penggunaan tidak dapat menyaring jadwal berdasarkan waktu keberangkatan, kelas, atau harga. Hal ini melanggar prinsip task migratability dan customizability. Konfirmasi pemesanan tidak lengkap. Robustness, halaman konfirmasi tidak menampilkan detail lengkap seperti nomor kursi, durasi perjalanan, dan opsi unduh tiket. Pelanggaran prinsip responsiveness dan visibility. Dampak kelima masalah ini secara kumulatif menurunkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan KAI akses aplikasi tersebut. Oke, analisis berdasarkan teori HCI, yaitu prinsip HCI, learnability system sulit dipelajari pengguna baru, flexibility kurang opsi untuk menyesuaikan interaksi, robustness tidak mendukung pemulihan dari kesalahan, pelanggaran normal, normal, jadi visibility status sistem tidak terlihat jelas, feedback respon sistem tidak memadai, constraints sebatas tidak mencegah kesalahan, mapping hubungan kontrol aksi tidak intuitif. Dampak ke pengguna yaitu frustasi dan kebingungan pengguna, waktu penyelesaian tugas lebih lama, tingkat kesalahan meningkat, kepuasan pengguna. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu kita masuk ke usulan desain pada aplikasi KAI Akses. Yang pertama kami mengusulkan pada halaman pemilihan kursi. Yang dimana di sini mungkin nantinya itu bisa ditambahkan legenda warna yang sangat jelas. Kemudian tab navigasi antar gerbong itu dipastikan terkoneksi dengan baik dan penanda warna untuk kursi prioritas. Di sini pada prinsip ini menggunakan visibility dan juga feedback. Pada bagian di bawahnya di sini terdapat gambar sebelum kita memutuskan desain atau desain yang dari bawaan kali akses. Kemudian di sini juga pada kanannya itu terdapat eh, desain yang kami usulkan gitu. Kemudian untuk selanjutnya usulan desain selanjutnya yaitu pada halaman pencarian tujuan. Nah, di sini mungkin bisa menggunakan icon yang lebih jelas, kemudian tombol tukar stasiun yang lebih besar supaya lebih kelihatan karena pengguna dari layar di sini bukan hanya anak pemuda tapi juga banyak kalangan eh, orang tua juga yang menggunakan gaya akses. Kemudian shortcut tanggal populer. Pada prinsip HCI di sini menggunakan predictability dan juga mapping. Untuk hasil daripada personalization kami yaitu seperti di bawah ini. Pada keyboardnya itu tidak ada tanggal namun
posisinya kurang enak dilihat gitu. Pada afternya kami menggunakan tanggal dan ada opsi untuk hari-hari eh, sebelum dan sesudahnya begitu. Untuk selanjutnya yaitu kami mengusulkan pada halaman ketika error pembayaran. Yaitu di sini kami mengusulkan untuk bisa menampilkan pesan error yang lebih spesifik dan informatif serta sediakan opsi pemilihan yang jelas seperti coba ulang atau pilih metode lain. Nah, pada prinsipnya JI di sini menggunakan recoverability dan juga feedback untuk desainnya untuk sebelumnya itu seperti di kiri itu cukup sederhana dan terlalu simpel, jadi informatifnya masih kurang jelas. Kemudian untuk kami usulkan yaitu di sini terdapat beberapa fitur yang merupakan eh, mungkin ketika saldo tidak cukup atau ada kendala yang lain itu harus diinformasikan supaya dari pengguna itu mengetahui kira-kira apa sih yang eh, tidak bisa melanjutkan pembayaran. Kemudian selanjutnya yaitu filter jadwal. Pada halaman filter jadwal mungkin bisa diimplementasikan filter multidimensi dan sorting untuk meningkatkan fleksibilitas pencarian. Untuk prinsip HCI-nya di sini menggunakan text readability dan juga customizability. Untuk desainnya sebenarnya di sini tidak ada perubahan yang cukup signifikan, cuman di sini kita menambahkan tampilan yang besar dan juga untuk desainnya itu lebih terlihat ketika pada bagian kursi yang tersedia gitu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kami memasukkan tadi halaman konfirmasi pesanan. Yaitu mungkin bisa menampilkan detail dari detail lengkap pemesanan dengan tombol untuk tiket dan lacak status. Untuk prinsip HCI-nya di sini menggunakan responsiveness dan visibility untuk kepastian pengguna. Pada kiri ini di sini tidak terdapat eh, tombol atau fitur untuk mengunduh tiket. Namun di sini hanya ada melihat tiket begitu. Jadi mungkin di sebelah kanan kita bisa melacak dan juga mengetahui untuk jam keberangkatan, jam kedatangan, itu jam berapa, kemudian di sini bisa mengunduh tiketnya. Serta di sini ada bagian total pembayaran begitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, dan saya akan lanjutkan yaitu masuk ke evaluasi usability. Jadi metode pengujian yang digunakan di sini test-based usability testing dengan skenario pemesanan tiket yang lengkap. Di sini pengguna diminta untuk menyelesaikan tugas spesifik sambil diobservasi untuk mengidentifikasi hambatannya. Lalu metrik evaluasinya di sini efektivitasnya targetnya kurang dari 85%, task complete. Jadi lalu efisien waktu di sini waktu penyelesaiannya lebih cepat dengan kepuasan skor di sini SUS lebih dari 70 atau termasuk acceptable. Lalu prediksi hasil di sini peningkatan signifikan pada aspek learnability, flexibility, dan robustness. Pengguna baru lebih cepat memahami sistem. Refleksi dan trade-off di sini trade-off desainnya fleksibilitas versus kompleksitas. Di sini penambahan fitur filter yang lebih banyak meningkatkan fleksibilitas, namun berisiko menambah beban kognitif pada pengguna. Kelengkapan versus kepadatan. Di sini informasi lengkap penting, tetapi terlalu padat dapat menyebabkan informasi overload. Keseimbangan UX di sini konsisten versus inovasi. Nah, perubahan desain harus dilakukan secara bertahap agar pengguna lama tetap nyaman beradaptasi. Keseimbangan antara memperkenalkan fitur baru dan mempertahankan plot interaksi yang sudah familiar menjadi kunci keberhasilan redesign.
Jadi kesimpulannya, usability secara langsung memengaruhi efektivitas dan kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi KAI Akses ini. Melalui analisis mendalam, ditemukan 5 masalah utama yang melanggar prinsip-prinsip ACI: reliability, flexibility, dan robustness. Nah, solusi desain yang diusulkan berbasis teori ACI ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. Prinsip pentingnya yaitu lebih banyak fitur tidak selalu berarti lebih usable. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.